Shalom, selamat pagi. Mari kita awali doa pagi hari ini dengan pembacaan Amsal yang terambil dari pasal 17 berbunyi demikian. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi yang untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati. Shalom. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kembali di Zoom maupun di YouTube. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memulaikan ibadah pagi kita, doa membangun fajar ini sama-sama, menyerahkan ke dalam kuasa Tuhan agar sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami menaikkan segala pujian syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami, karena kami sungguh merasakan dan menikmati berkat demi berkat, kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan.
Bahkan sepanjang hari ini kami tahu Tuhan telah mempersiapkan berkat bagi setiap kami yang percaya. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan Tuhan sediakan. Yang tidak pernah kami lihat Tuhan juga sediakan, bahkan tidak kami dengar. Itulah janji-Mu Tuhan untuk kami orang yang sungguh mau mengandalkan Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami yang datang dengan segenap hati kami, dimanapun kami berada, Tuhan hadir dan Tuhan mencurahkan lawatannya dan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa segenap hati kami, segenap hidup kami di dalam doa pagi membangunkan fajar ini. Memberkati sampai dengan selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah siap datang dalam hadirat Tuhan, bersyukur, bersuka cita sama-sama. Kita katakan, amin. Puji Tuhan. Mari, seperti biasa saya mengajak kita semuanya untuk memuji Tuhan. Biar semangat pagi hari ini menyambut berkat dari Tuhan. Haleluya. Sebuah pujian lama untuk kita nyanyikan sukacita pagi hari ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yuk nyanyikan sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Yesus itulah penolong. Oh Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya, katakan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Oh haleluya, puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan biarlah nama Yesus dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Yesus dipuji. Biarlah nama Yesus dipuji. Amin, amin, haleluya. Yes, kita mau percaya dan sungguh menyatakan biar hanya nama Yesus dipuji. Bahkan di sepanjang hari ini, lewat setiap aktivitas kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kita jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari sekarang kita buka segenap hati kita, pribadi lepas pribadi, untuk datang dalam hadirat Tuhan dan mau berserah dalam kekuatan daripada Tuhan, mau menyerahkan diri kita dalam perlindungan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus ada menyertai Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan amin. Mari angkat suara kita nyatakan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi nyatakan, Engkaulah kekuatanku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bersama Bapak Ibu Saudara katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Tuhan, benar pujian ini, Tuhan Kaulah kekuatan kami. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah
Kaulah Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami, Kau sukacita kami. Yang percaya, mari menyembah, mari menyembah. Oh Tuhan, oh ya Yesus. Pagi hari ini mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya Tuhan ada di tempat kita masing-masing berada saat ini. Dan kita mau datang mempersembahkan penyembahan yang terbaik. Kita datang memperkatakan kemuliaan bagi Dia Yesus, sebab Dia sumber segalanya. Dia sumber perlindungan, Dia kota benteng dan pengharapan bagi setiap engkau yang percaya, yang mau berserah penuh. Haleluya. Oh ya Yesus Tuhan, oh ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Engkau mencurahkan dan melimpahkan segala berkat bagi setiap kami. Engkau bukakan pintu, oh Kau menolong kami ya Bapa ya Tuhan. Kami mau percaya. Kami mau perkatakan dan kami mau sepakat, saat pagi hari ini kami sungguh datang mau menyembah Tuhan yang besar, satu-satunya Tuhan bagi setiap kami, seumur hidup kami Tuhan. Tuhan yang sungguh bekerja bagi setiap kami, membentuk setiap kehidupan kami Tuhan, menolong kami Tuhan, menjadikan indah. Kami sungguh percaya pagi hari ini dimanapun kami berada saat ini, di ruangan yang kami pakai untuk berdoa pagi ini, di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Di situ Tuhan sudah menyediakan mujizat bagi setiap kami yang percaya bahwa dalam nama Yesus terjadi pemulihan, dinyatakan kesembuhan, dibukakan jalan bagi setiap kami, diberikan penghiburan bagi setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bersyukur, bersyukur pagi hari ini, bersyukur kita masih ada, bersyukur kita mau menjalani hari ini dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur yang terbaik bagimu ya Tuhan. Oh ya Yesus, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini mau naikkan segala pujian dan syukur sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan, sambil membuka kedua tangan kita pagi hari ini sama-sama. Kita mau naikkan pujian lebih lagi di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak menerima segala hormat daripada kita. Oh, buka kedua tangan kita dan nyatakan sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini.
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus kita. Katakan, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari dengan sepakat dengan iman kita persembahkan yang terbaik. Katakan, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesusku, Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesusku, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan, kami membuka pagi ini, buka hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada memberi kekuatan, Engkau selalu ada memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kau pimpin Tuhan, beri hikmat apapun aktivitas kami, apapun yang akan kami kerjakan. Biarlah semuanya ada dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Bu Agnes Maria yang akan menyampaikan firman. Sucikan, kuduskan Tuhan, Kau layakan hamba-Mu ini Tuhan. Beri hikmat, akal budi yang dari Engkau. Biarlah firman yang disampaikan pagi ini Tuhan, itu pesan dari Engkau sesuai dengan isi hati-Mu. Dan firman itu menjadi penuntun, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kuasa iblis yang akan mengganggu kami dalam menerima firman, kami bersatu hati menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan, kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kau layakan kami Tuhan, biarlah kami pagi ini mau memfokuskan hati pikiran kami Tuhan hanya untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Siska. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Saya berdoa dan berharap semua kita dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar dari kehidupan seorang raja dalam perjanjian lama. Namanya adalah Raja Hizkia. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil satu tema, judul khotbah adalah dapatkah mengakhiri pertandingan hidup? Dapatkah mengakhiri pertandingan hidup? Nah Bapak Ibu Saudara, nama Hizkia artinya adalah Tuhan adalah kekuatan. Nah kita akan menyusuri kehidupan Raja Hizkia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca yang pertama di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, maka
dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca ya bagaimana satu kehidupan di bagian yang pertama menyusuri kehidupan Hizkia. Dapatkah dia mengakhiri pertandingan hidup? Nah, kita bisa melihat bagaimana diawali kehidupan Hizkia ini dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Padahal saudara, ayah daripada Hizkia ini bernama Ahaz adalah seorang yang sangat berdosa, bahkan mungkin salah satu yang paling berdosa. Ahaz ini penyembah berhala, tetapi juga membakar anaknya sendiri untuk persembahan bagi para berhala. Jadi saudara, tingkah laku daripada Raja Ahaz ini sangat menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, dari umur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wah, berarti saudara, belum tentu kalau orang tuanya itu tidak rohani, seorang yang jahat, seorang yang benar-benar memberontak dalam kehidupan ini dari hadapan Tuhan, belum tentu akan membesarkan seorang anak yang juga tidak takut Tuhan. Demikian juga sebaliknya ya, orang tua yang takut Tuhan, orang tua yang hidupnya benar, belum tentu saudara memiliki seorang anak yang mengikuti bapaknya, belum tentu. Mengikuti ibunya, belum tentu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini adalah sungguh-sungguh suatu perjuangan. Hizkia, seorang yang hidup benar di mata Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata dia melakukannya ini sama ya seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya. Dia percaya kepada Tuhan, sesudah dia maupun sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Wah, luar biasa kan, berpaut nempel sama Tuhan, tidak menyimpang. Bahkan di dalam zaman pemerintahannya yang relatif masih sangat muda sekali, dikatakan saudara tadi kita baca, dia melakukan reformasi dalam bidang keagamaan. Wah ya, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, menghancurkan ular tembaga yang disebut Nehustan. Saudara ingat ketika bangsa Israel hampir mati, sudah dipatok oleh ular tedung ya, karena kedegilan hati mereka. Lalu saudara, bangsa ini bertobat, mengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan, minta penyesalan itu juga terhadap terhadap bangsa Israel. Minta benar-benar saudara, Musa minta kepada Tuhan supaya bangsa Israel ini jangan mati semua ini. Lalu diperintahkan supaya membuat ular tembaga ya, lalu dililitkan gitu. Nah, siapa yang lihat ular tembaga itu? Nah, itu gambaran salib saudara ya, akan diselamatkan. Dan ternyata betul bangsa Israel akhirnya diselamatkan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara kita seperti orang-orang Yehuda ini ya,
Bagaimana saudara seperti orang Israel. Ketika sesuatu sudah membawa dia melihat satu kelepasan, satu pemulihan, lalu saudara sesuatu itu, apakah itu manusia, nah, yang sudah menolong saudara sampai mengalami kesembuhan, alami mujizat pemulihan, jangan-jangan sudah bisa anggap dia ini sebagai seorang idol ini sebagai Tuhan. Nah, aduh dia hebat gara-gara dia mendoakan, gara-gara dia, saudara. Lalu dibuatlah Nefustan. Ini orang Israel. Sampai akhirnya dikatakan mereka membakar korban bagi ular yang terbuat dari tembaga ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati, sangat amat hati-hati. Apakah itu manusia? Apakah itu juga berupa barang-barang? Waduh, ini keramat ini ajaib ini punya sesuatu banget ini. Nah, itu hati-hatilah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di bagian yang pertama, Hizkia sudah mengawali dengan benar. Hizkia sudah mengawali dengan baik, tidak seperti kakek nenek moyangnya yang sebagian besar melakukan dosa, menentang Tuhan, bahkan dosa yang sangat keji. Lalu kemudian kita melihat saudara hal yang kedua kita pelajari dari seorang yang bernama Hizkia, bagaimana dia menghadapi lawan yang sangat tidak seimbang. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun kehidupan seseorang ini benar, kehidupannya sesuai dengan jalan Tuhan, sama sekali tidak membuat persoalan, masalah, itu kemudian nyingkir semua dari dalam kehidupan kita. Tidak. Tuhan seringkali justru sebaliknya mengizinkan ada masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Ada serangan-serangan yang jauh lebih besar dari kekuatan kita. Apakah itu saudara dari keadaan dunia ini? Firman Tuhan berkata, kamu jangan takut, jangan gentar. Pada masa akhir akan datang masa yang semakin sukar. Orang-orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak mempedulikan agama. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu merupakan perkataan Tuhan sendiri melalui Paulus bahwa benar-benar kita menghadapi masa di depan kita ini tidak akan semakin mudah tapi semakin sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Hizkia yang sudah hidup benar melakukan reformasi agama dalam kehidupannya, orang sampai takut saudara, karena apa? Karena pemimpinnya, rajanya benar, takut akan Tuhan. Maka orang-orang di bawah dan sekelilingnya pun akan mengambil satu jalan, saudara, untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi di bagian yang kedua ini kita melihat bagaimana dikatakan Raja Asyur di bawah pimpinan Sanherib itu menyerang Hizkia. Dan betul-betul, saudara, satu peperangan yang sangat amat tidak seimbang. Kalau saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18, dimulai dari ayat yang ke-13, Yerusalem dikepung saudara oleh Raja Asyur yang bernama Sanherib. Wah jadi saudara, Hizkia begitu ketakutannya, sampai dikatakan dia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan, terbendara di sana raja, sampai emas, kalau ada emas-emas itu dikerat dari pintu-pintu, dari jenang pintu bait Tuhan yang dilapisi oleh Hizkia. Demikian juga oleh Hizkia, dan diberikannya semuanya saudara kepada Raja Asyur. Tapi apa yang terjadi? Raja Asyur, Bapak Ibu Saudara, menerima semua pemberian berupa perak, emas, tetapi dikatakan dia tetap ingin menyerang dan ingin menguasai, ingin masuk, ingin menjajah Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, apalagi ketika Raja Asyur ini mengirimkan juru minuman raja, waduh, dengan kata-katanya yang mengancam, melakukan satu intimidasi, sangat menakutkan sekali. Jadi Bapak Ibu, dianggapnya bahwa bangsa Yehuda ini disamakan seperti tongkat bambu yang patah terkulai. Jadi berharap kepada Mesir, kalau yang harapannya dianggap sebagai tongkat bambu yang patah terkulai, gimana saudara bayangkan tongkatnya terkulai. Nah, itu
itu ejekan saudara Raja Asyur terhadap Raja Yehuda, yaitu Hizkia, yang mengandalkan Mesir, seperti tongkat bambu yang patah terkulai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai manusia menolong kita. Bahkan kita waktu itu belajar, Tuhan bisa pakai juga musuh. Tuhan bisa pakai lawan saudara untuk menolong kita. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara, andalan kita, harapan kita di atas segala sesuatunya tetap berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika Hizkia di tengah segala kehidupan yang baik tiba-tiba mengalami goncangan ketika dia didatangi oleh Raja Asyur dan tentaranya yang sangat banyak itu. Ya, jadi kita bisa melihat, coba ya, saya baca salah satu ejekan daripada juru minuman agung dari Raja Asyur Sanherib. Coba kita membaca 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Demikian bunyinya. Tetapi juru minuman agung itu berkata kepada mereka, ya, kepada bangsa Israel ini, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Wah ya, ngeri banget ini saudara, kata-kata intimidasinya. Dikatakan kamu yang sedang duduk di atas tembok makan kotoran sendiri, minum air kencingnya sendiri. Wah ya. Benar-benar satu keyakinan saudara dari pihak lawan yang sangat kuat ini, bahwa Hizkia dikalahkan dan mereka akan masuk menguasai Yerusalem. Itu ceritanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita kembali melihat bagaimana kesesakan, kesulitan. Seharusnya justru jangan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Lalu kita kecewa, aduh Tuhan, saya udah hidup benar. Saya udah meresikokan hidup saya sampai tugu-tugu berhala semuanya yang menjadi sarana bangsa Israel ini menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Sudah aku hancurin semua. Tapi kok ini ada masalah begitu besar sih? Ya. Dan dikatakan bagaimana respon daripada Hizkia. Coba kita melihat 2 Raja-Raja 19 ayat 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar hal itu, dikoyakannya lah pakaian, diselubunginya badannya dengan kain kapung, lalu ia masuk ke rumah Tuhan. Satu sikap yang luar biasa yang harus kita contoh, harus kita teladan. Ketika Hizkia mendengar ancaman, hinaan, tekanan yang luar biasa, saudara, dia datang pada Tuhan. Dia berkabung, artinya dia merendahkan diri, memohonkan pengampunan atas dosa-dosanya, dan dia masuk ke rumah Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara, saudara ya, kepada Nabi Yesaya bin Amos melalui Yesaya. Coba kita membaca di ayat 3. Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sudah datang waktunya melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Ayat 4. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, Tuhannya, untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengar. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ini sudah jawaban Tuhan. Bagaimana ketika Hizkia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar, saudara, doa-doa yang dipanjatkan dari hati yang hancur, hati yang tidak berdaya. Kita mengandalkan Tuhan. Dikatakan, saudara, biarlah Hizkia ini menaikkan doa untuk sisa bangsa yang masih tinggal itu. Dan saudara nanti baca aja ya, ayat 2 Raja-Raja 18 dan 2 Raja-Raja pasal 19 ini. Sampai akhirnya dengan cara yang luar biasa. Saudara, walaupun Hizkia ini sangat ketakutan karena Raja Sanherib sangat kuat, sangat besar.
kekuatannya ini akan masuk Yerusalem dan menguasai Yerusalem. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa tidak akan ada yang bisa memasuki Yerusalem. Bahkan Tuhan berjanji bahwa dari sisa yang masih ada, yang sedikit itu, yang tertinggal itu akan tertanam ke bawah, berakar ke bawah, dan akan berbuah ke atas. Lalu kemudian saudara, kita melihat janji firman Tuhan yang luar biasa. Coba kita membaca di ayat yang ke-32. 2 Raja-Raja 19, ayat 32. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota itu dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Dia tidak akan mendatanginya dengan perisai, tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Nah, ayat 33. Melalui jalan dari mana dia datang, dia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kuasa doa itu luar biasa. Seringkali kita merasa bahwa ketika menghadapi musuh atau menghadapi lawan atau menghadapi keadaan yang sangat sulit atau menghadapi orang, saudara, apakah itu bagian keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, atau siapa aja lah yang benar-benar rasanya sudah mengambil sukacita kita, membuat kita tidak berdaya. Bapak Ibu, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita andalkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa juga memakai cara yang sangat mustahil. Sanggup. Tapi kalau keajaiban atau mujizat tidak kita terima, Tuhan mungkin bisa pakai cara yang biasa-biasa. Tapi dalam hal ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana Hizkia benar-benar menerima janji Tuhan. Tuhan yang akan memagari kota Yerusalem dan akan menyelamatkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan berperang benar-benar bagi Hizkia. Mari kita membaca ayat yang ke-35, 2 Raja-Raja 19 ini. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya 185.000 orang. Sudah bisa bayangkan? Tentaranya 185.000, besar sekali. Dan dikatakan malaikat Tuhan membunuhnya. 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Di situ tidak dikasih tahu bagaimana cara membunuhnya. Apakah mereka saling berbunuhan atau mungkin ada seperti penyakit saudara melanda sampai sakit semuanya. Kita nggak mengerti, tapi dikatakan keesokan harinya pagi-pagi 185 orang. Karena dikatakan semuanya bangkai orang-orang yang mati belaka. Wow, Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana ketika kemudian Raja Asyur melihat ini luar biasa sekali ya. Ada sesuatu yang mengerikan. Apakah saya kira itu sakit penyakit saudara yang menular datang luar biasa sampai mati semua. Akhirnya Raja Asyur pulang. Coba kita baca ayat 37. Pada suatu kali, jadi Raja Asyur pulang saudara ke ibu kotanya, ke Niniwe. Ada suatu kali ketika dia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adramele dan Sarezer, itu dua anak ini, membunuh bapaknya dengan pedang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kisah akhir kehidupan daripada Raja Asyur Sanherib ini sangat menyedihkan sekali. Bapak Ibu, mari kita belajar mempercayai ada kekuatan musuh di hadapan kita, ada kekuatan persoalan di hadapan kita. Mari kita andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai cara yang biasa. Tuhan bisa pakai cara yang luar biasa. Itu caranya Tuhan dah. Bagian kita hanya percaya saja. Jadi itu sudah dialami oleh Hizkia ya. Sampai alami kemenangan yang luar biasa. Nah sekarang kita melihat di bagian yang ketiga menarik sekali Bapak Ibu. Bagaimana Hizkia mengalami perpanjangan usia. Sudah dilepaskan saudara dari satu persoalan.
yang luar biasa ya menghadapi Raja Asyur. Datang lagi masalah. Sudah seringkali, bukan cuma saudara lah, saya juga alami. Terus sampai kapan ya? Soalan ini nggak selesai-selesai. Ada aja. Satu nih belum beres nih, udah keluar lagi ada persoalan lain. Atau satu beres, kayaknya udah menunggu yang lain. Kayaknya nggak sabar nih antri. Coba lihat sudah, apa yang dialami oleh Hizkia. Bagaimana di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Dikatakan sudah Raja Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Datang juga kemudian Yesaya yang tadi bernubuat juga ya, ketika Raja Hizkia diserang oleh Asyur. Jadi saudara, sampai kemudian datang firman Tuhan. Kamu udah nggak akan hidup, kamu akan mati, nggak akan sembuh lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Apakah dia bilang, ya udahlah, udah waktunya mati ya mati? Enggak. Tapi dikatakan di ayat 2, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Hizkia seorang yang bergaul dengan Tuhan. Dia berani tawar-menawar, Tuhan, bukankah Engkau melihat hidupku setia, lu tulus semua untuk Tuhan. Masa aku mati, Tuhan? Aku belum mau mati. Dan ingat saudara, pada waktu itu Hizkia belum punya anak. Belum punya anak. Lalu kemudian saudara, menangislah Hizkia dengan sangat. Yesaya yang diperintahkan Tuhan untuk mengatakan bahwa Hizkia, kamu udah nggak akan sembuh, kamu akan mati. Tapi belum lagi Yesaya ini keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba firman Tuhan datang melalui Yesaya ini. Coba kita membaca langsung ayat 5. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhur. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Wah, luar biasa loh saudara ya. Bagaimana seorang yang sudah di ultimatum mati, minta dengan sungguh-sungguh, merendahkan hati, Tuhan bisa jawab. Tapi kalau tidak dijawab, lalu tetap mati, ya saudara juga jangan kecewa. Karena tidak semua orang yang sakit, parah, saudara, Tuhan juga udah bicara, wah ini udah akhir hidupmu, lalu kita minta pasti bisa dapat perpanjangan usia. Belum tentu, saudara. Itu suka-sukanya Tuhan, itu haknya Tuhan. Dan bagaimana kemudian saudara Hizkia diberi tambahan waktu 15 tahun lamanya. Wow, 15 tahun lama loh ya, saudara, dikasih 15 tahun. Hizkia ketika kemudian Yesaya akan pergi, dia berkata, apakah ada tanda, ada kepastian, ada jaminan bahwa Tuhan betul-betul mau menyembuhkan aku? Lalu kemudian, apakah betul saya pada hari yang ketiga udah sakit parah ini, saya akan bisa ke gereja lagi, kira-kira gitu ya. Tuhan bisa 3 hari lagi kamu sembuh, dah bisa pergi beribadah lagi, pergi ke rumah Tuhan lagi. Lalu Yesaya, seorang nabi dipakai Tuhan, berkata, ini yang akan menjadi tanda. Perlihatkan ayat 9. Ayat 9, 2 Raja-Raja 20. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak? Atau akan mundur 10 tapak? Ya, jadi luar biasa. Bayang-bayang saudara bisa dibuat maju, tapi bisa juga dibuat mundur. Yesaya berpikir, wah kalau maju lebih gampang. Aku minta supaya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Berserulah nabi itu kepada Tuhan. Dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur 10 tapak. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya bagaimana Yesaya yang memulai hidup benar. Lalu kemudian mengalami satu perlawanan yang sangat tidak seimbang, tapi berakhir dengan
Tuhan berperang bagi Hizkia. Tapi bagian yang ketiga kita melihat bagaimana Hizkia mendapatkan perpanjangan usia dari Tuhan 15 tahun. Bagian yang akhir. Nah, inilah saudara, kenapa saya memberi judul, dapatkah mengakhiri pertandingan hidup? Artinya sudah mengakhiri pertandingan hidup seperti kita memulai. Memulainya sudah baik, sudah benar. Dapatkah kita mengakhiri pertandingan hidup itu dengan baik? Dengan benar? Coba kita membaca 2 Raja-Raja pasal 20. Di bagian yang keempat ini, di akhir hidupnya, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia memamerkan semua kekayaan. Wah ya, atau saya kasih istilah lah ya, zaman sekarang ini flexing. Wah, kekayaannya, kemewahannya semua dipamerin. Coba kita baca sudah 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadi. Ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataannya, kekuatannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaan. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaan. Wow. So, apa sih pelajarannya? Kalau saudara perhatikan, tadi di bagian yang kedua dan ketiga, Hizkia itu mengalami persoalan yang sangat besar. Diserang oleh Raja Asyur, tentaranya 185.000. Saudara, Tuhan berperang bagi Hizkia. Semua dikalahkan, semua mati. Seperti kena wabah yang luar biasa. Dan di bagian yang ketiga, Hizkia menghadapi juga masalah yang berat, yaitu sakit penyakit yang mematikan dan bahkan udah di ultimatum mati. Tapi ketika dia berdoa dan meminta perpanjangan usia, Tuhan kasih. Tapi lihat saudara, hari ini pelajarannya kita melihat Raja Babel yang datang. Bukan untuk menyerang lu saudara, tapi datang itu membawa surat, membawa pemberian. Karena Hizkia sakit. Bapak Ibu, seringkali kita jatuh bukan ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Bukan ketika kita menghadapi tantangan, ancaman. Bukan ketika kita sakit, berat. Tetapi justru ketika kita menerima pemberian. Pemberian yang membuat kita, waduh, tersanjung. Ya, gimana nggak tersanjung? Raja Babel bawa surat, bawa pemberian uang. Lalu Raja Babel datang menyambut nih kedatangan utusan ini, sangat bersukacita, saking senengnya. Waduh, sudah kalau sambut tamu seneng, wah ini pamerin semuanya. Apa yang ada di dalam istananya semua dipamerkan, gedung dengan harta benda, semua emas-emasan, perak-perakannya, waduh, rempah-rempah, minyak, bahkan kekuatan senjatanya dipamerkan. Nah, ini saudara, ini kebodohan nih. Bapak Ibu saya, ini satu pelajaran. Dan datanglah Yesaya, datang lagi di ayat 14. Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dari mana mereka datang? Oh, dari negeri yang jauh, dari Babel. Apa yang telah dilihat? Ayat 15. Apa yang telah dilihat mereka dari istanamu? Hizkia jawab enteng, semua yang ada di istanaku, semua telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Aduh, sudah ya, Yesaya berkata, waktu kamu ini, ya, kira-kira kok bodoh banget sih. Lalu dikatakan, nanti akan datang saatnya segala yang ada dalam istanamu. Ayat 17 ya. Segala yang ada dalam istanamu, yang disimpan oleh nenek moyangmu, akan diangkut ke Babel semua. Enggak ada yang sisa, enggak ada yang akan ditinggalkan, demikianlah
firman Tuhan. Lalu keturunanmu yang kamu peroleh akan diambil orang jadi sida-sida di istana Raja Babel. Sida-sida itu kayak dari Kasim kira-kira gitu ya, istana Raja Babel. Waktu Hizkia dengar itu, dia masih berkomentar di ayat 19. Sungguh baik firman yang kau ucapkan. Dia pikir asal kalau hidup saya selama saya masih hidup, saya masih baik, masih kaya, nggak apa-apa dah. Nanti keturunanku ya wis apa katanya, kira-kira begitu. Bapak Ibu. Lihat. Apakah Hizkia mengakhiri pertandingan dengan baik? Ternyata tidak. Bapak Ibu, hidup ini adalah perjuangan yang terus-menerus. Perlombaan iman yang terus-menerus. Kita sudah memulai dengan benar. Mari kita terus memelihara. Saudara, doa pagi kita udah jalan 4 tahun ya. Tahun 2021 ya. Ya udah 4 tahun ini. 2021 atau 2020 ini ya, saya sampai lupa ini. 2021 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh terus setiap hari, boleh terus menerus konsisten. Bagi saudara yang baru pertama bergabung, saya ajak saudara terus. Apa yang kita lakukan, saudara, tidak menutup bahwa persoalan yang berat, masalah datang, bisa. Ya kan kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kejatuhan manusia dalam dosa membuka semuanya. Tapi Tuhan sudah kasih saudara jawaban. Yaitu kita kuat di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dan kita harus berhati-hati dan waspada justru di tengah kenyamanan. Di tengah segala kecukupan. Kita harus berhati-hati. Ada orang-orang yang mungkin memberikan satu kenyamanan dalam hidup, justru kita berhati-hati. Hizkia mengakhiri pertandingan hidup yang terakhir justru tidak baik. Dia flexing. Kenapa flexing? Sombong saudara, wah dipamerin semua. Ya, justru itulah kebodohannya membuat tidak ada satupun yang tersisa dari semua harta kekayaannya. Diambil, bahkan orang-orang diambil. Dibuang ke Babel. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan dari kehidupan perjalanan Raja Hizkia membawa kita mengambil satu tindakan yang tepat di dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan sampai garis finish dengan baik, dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan penyertaan tangan Tuhan. Ada yang bekerja, ada yang sudah libur sekolah, ada yang harus keluar kota, ada yang melakukan hal-hal yang rutin, aktivitas apapun. Tuhan sertai, lindungi, tutup bungkus dengan perlindungan kuasa darah Yesus. Kami juga membawa persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan sebagai cerminan kasih kami. Berkati doa pagi ini boleh selalu menjadi berkat lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan, doa pagi ini sudah masuk hampir 5 tahun di tahun ini, 4 tahun lebih kami bersyukur. Semua adalah campur tangan Tuhan. Mereka yang setia beribadah Tuhan, berkati secara spesial Tuhan, dengan berkat yang tidak terduga-duga. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin.